Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak bapak perhatikan semuanya. Kalau masih ada sampah di bawah kursinya, tolong dibersihkan dari dulu. Ayo, silakan. Silakan ketua pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Hormatkan, tegakkan, berdoa. Baca Al-Qur'annya. Silakan yang lain didengar. Nah, apakah semuanya ada membawa Al-Qur'an? Silakan dikeluarkan. Nah, silakan masukkan kembali Al-Qur'annya masing-masing ke dalam tas. Siapa dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan melakukan kegiatan berjanji, siswa mampu, anak-anak bapak akan mampu mengidentifikasi berbagai tanda naga dengan benar. Kemudian dengan mengamati sebuah video, anak-anak bapak akan mampu memahami itu siklus terjadinya air. Kemudian melalui kegiatan membaca, anak-anak akan mampu mengidentifikasi, kemudian mengurutkan peristiwa dalam sebuah cerita. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum bapak lanjut pembelajaran kita hari ini, bapak mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Silakan tunjuk tangan bagi yang masih ingat. Bisa? Tentang manfaat air. Coba sebutkan apa saja manfaat air bagi kita. Nah, untuk minum apa lagi? Mandi. Untuk berwudu apa lagi? Mencuci pakaian. Masih ada yang lain? Apakah air itu hanya dibutuhkan oleh manusia saja? Apakah makhluk hidup itu hanya manusia saja? Tidak. Apa lagi selain manusia? Ada hewan, apa lagi? Hewan. Bagi hewan fungsi air itu tadi ada menyebutkan, si Nisa menyebutkan bahwa manfaat air itu adalah untuk berwudu. Seseorang itu kalau tidak berwudu sama sholatnya? Tidak. Jadi orang muslim jika hendak melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu menggunakan air. Nah, itu salah satu peran penting air dalam kehidupan umat Islam. Air itu berguna untuk berwudu. Anda semua buka halaman 7. Apakah bukunya sudah dijawab? Dibuka? Sudah. Nah, ini bapak mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa judul lagu yang akan kita bahas? Ada yang katakan itu namanya air? Ya, air terjun. Siapa pencipta lagunya? Lagunya diciptakan oleh Atima Mahmud dengan menggunakan tanda nada C.
yang telah kita nyanyikan tadi. Menceritakan tentang apa lagu tersebut? Air Tentang air terjun. Tentang betapa pentingnya. Nah, sekarang coba Anda semua buka halaman 8. Silakan Anda semua bentuk menjadi 3 kelompok. Ini mari 1, 2, kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3. Silakan Anda semua amati video yang Bapak sajikan berikut. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penggunaan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Nah, itu adalah video proses terjadinya siklus air. Nah, sekarang tugasnya silakan masing-masing kelompok diskusikan, perhatikan dari video, kan tuliskan ke dalam bukunya. Nanti Bapak minta perwakilan kelompok untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus A. Nah, silakan mulai berdiskusi. Itu yang kelompok sudah selesai, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Rahmadani dari kelompok 1. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat air antara lain adalah: 1. Untuk mandi, 2. Untuk minum, 3. Untuk mencuci, 4. Proses ini disebut kondensasi pengembunan. Silakan beri aplaus buat kelompok 1. Nah, sekarang silakan lanjut kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gustianti dari perwakilan kelompok 2. Siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nama saya Maulana Andini. Proses terjadinya siklus air: 97% air asin, 3% air tawar, 2% dari air tawar, es kutub, danau, sungai. Nah, mari kita berikan aplaus buat kelompok 3. Sekarang silakan perhatikan Bapak ke depan. Nah, dari video yang telah Bapak tampilkan tadi, coba siapa yang bisa mengartikan apa itu siklus air? Ayo. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Terjadinya hujan Proses terjadinya? Ya, proses terjadinya hujan mulai dari mana? dari penguapan air. Coba perhatikan, siklus air itu adalah proses sirkulasi atau perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Dimaksud dengan siklus air. Prosesnya tadi ada 3 ya.
Ini adalah siklus terjadinya air. Yang pertama, di sini ada namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan dari air laut ke Ayo, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air laut yang diakibatkan oleh panas matahari. Karena ada panas matahari, kemudian air laut ini menguap menuju ke atas. Kemudian sementara penguapan uap air yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Jadi tidak hanya air laut saja, air laut, air danau, air rawa, sungai, telaga, apa lagi? Semuanya akan mengalami evaporasi. Dia akan mengalami penguapan ke atas. Kemudian daun atau pepohonan atau tumbuhan juga mengalami yang namanya transpirasi, penguapan uap air yang berasal dari tumbuhan. Setelah itu maka kita masuk lagi proses kondensasi. Setelah menguap ke atas, kemudian uap air tadi menguap, kemudian berubah menjadi titik-titik air, kemudian berubah menjadi titik-titik awan dulu. Proses kondensasi dulu berubah menjadi titik-titik awan. Titik awan dulu. Kemudian setelah kondensasi, kemudian angin meniup awan ini ke dataran tinggi atau ke daratan. Maka disinilah terjadinya presipitasi. Kemudian dikeluarkanlah melalui air hujan. Itu disebut, turunnya air hujan itu disebut dengan proses presipitasi. Itulah proses siklus air. Proses terjadinya siklus air itu ada 3. Coba perhatikan. Yang pertama ada namanya siklus pendek. Ada siklus pendek kan? Kalau siklus pendek itu prosesnya mulai penguapan air laut atau evaporasi, kemudian menuju kemudian terjadilah kondensasi. Setelah menguapkan oleh air laut ini, kemudian terbentuklah titik-titik awan di atas ini, kemudian turunlah hujan di laut, hanya di laut saja. Kemudian siklus sedang, inilah yang maksud dengan siklus sedang tadi. Kemudian ada juga siklus panjang. Tadi yang pertama prosesnya ada proses pendek, proses apa lagi? Sedang, proses apa lagi? Proses panjang. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba perhatikan halaman 11. Nah, silakan Aura. Silakan baca dengan suara yang lantang. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil. Lanjut lagi, Miko. Ciko, ayo. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Silakan, yang pertama apa urutan ceritanya? Urutan peristiwa ceritanya, ayo. Urutan. Mulai dari apa? Nah, Pak Kantu sedikit. Yang pertama, pada suatu hari Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Itu adalah proses awal cerita. Apa ada sebuah permainan tabuk kartu. Nah, silakan, di sini ada 14 kartu. Yang terisi nomor itu ada 10, yang 4-nya lagi zong. Bagi yang tidak berhasil berarti belum rezeki. Silakan ambil 1. Nah, dalam hitungan ketiga silakan kartunya dibuka. 1, 2, 3. Silakan, jangan dapat zong. Ada teman yang tidak sanggup menjawab soal yang Bapak berikan, maka kita alihkan ke yang zong. Nah, kita awali dari nomor 1. Nah, soalnya sudah ada berapa? Saya 1 sampai 10. Iya, Nah, soal nomor 1. Siapa yang menciptakan lagu
dari yang dapat nomor 1? Siapa Alza? Ade Mahmud. Silakan bukunya ditutup semua. Kami ciptakan lagu tentang air terjun adalah Ade Mahmud. Ya. Selanjutnya lanjut lagi nomor 3. Siapa dapat nomor 3? Kalian. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Silakan bukunya ditutup semua. Soal nomor 6. Nomor 6. Pino, jelaskan apa yang dimaksud dengan transpirasi. Kita masuk yang kedua lagi. Tadi evaporasi sudah. Transpirasi lagi. Nah sekarang silahkan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mampu menyimpulkan? Nyanyikan lagu tentang air. Kemudian kita nyanyikan dengan sebuah lagu dengan judul Air Terjun yang diciptakan oleh Ade Mahmud dengan menggunakan tanda nada C atau sedang. Tempo nadanya lambat. Kemudian kita belajar lagi apa? Siklus air. Apa itu siklus air tadi? Proses sirkulasi atau perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi melalui 3 proses. Ada 4 proses kalau di sini ya, 3 proses. Yang pertama ada prosesnya namanya evaporasi, penguapan yang disebut oleh air. Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah.